Berkemah menjadi kegiatan pilihan yang bisa dilakukan saat weekend tiba. Salah satu lokasi yang wajib dikunjungi adalah Camping Ground Hutan Pinus Lembana. Wisata Hutan Pinus Lembana ini ada di Kecamatan Tinggi Moncong, Malino, Kabupaten Goa. Deretan pohon pinus menambah suasana sejuk dan segar yang mampu membuat wisatawan ingin menetap lama-lama di lokasi ini. Pemandangan yang indah juga mampu menyihir mata pengunjung sehingga tertarik untuk bersuah foto ya. Untuk bisa berakhir pekan di Hutan Pinus Lembana ini, wisatawan harus menempuh perjalanan 3 jam atau sekitar 100 km dari kota Makassar. Warganya untuk harga juga variatif ya, ramah di kantong. Hanya merogoh kocek sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000. Demikian kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Kita santai-santai ngobrolkan tentang pariwisata. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk menggenjot pariwisata, yakni terus berperan aktif mengagendakan ya dalam event atau kalender nasional. Event daerah itu harus berkualitas, pendengar, untuk bisa mendorong perekonomian nasional. Kenapa dikatakan berkualitas? Ya karena hanya dari 34 provinsi, hanya beberapa event-event yang berkualitas yang bisa masuk dalam KEN atau Karisma Event Nusantara.
Kalau di Sulawesi Selatan sudah ada 3. Salah satunya Lovely December, Beautiful Malino, dan F8 ya. Bulukumba sempat bergeser ya pada event kalender CAN 2022 pada saat itu. Dan kenapa setiap pemerintah daerah berbondong-bondong untuk bisa masukkan agenda kegiatan mereka pada event kalender CAN atau Karisma Event Nusantara? Karena itu memberikan dampak positif terhadap satu, pasti memajukan ekonomi di daerah itu. Kedua, mengangkat strata sosial. Keberadaan dari kabupaten itu bisa terangkat. Oh, ternyata di kabupaten ini keindahannya seperti ini. Yang ketiga, lingkungan atau circle dari kabupaten tersebut akan lebih banyak dan meluas. Dalam artian kabupaten ini akan menjadi fokus dari pemerintah, Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan pastinya. Kita berharap dengan cara mempromosikan destinasi wisata ini bisa meningkatkan kunjungan para wisatawan asing mancanegara ya untuk datang ke daerah ini. Salah satu yang menarik adalah yaitu Festival Tanjung Palete. Saya mau ingat-ingat dulu ya. Saya ke Tanjung Palete itu sekitar tahun 2000 berapa ya? Sudah lama sekali saya. 2007-2008. Wih, masih ada yang lebih lama dari saya. Terakhir saya ke Tanjung Palete itu 2007-2008. Selebihnya saya sudah tidak pernah lagi ke Tanjung Palete. Ternyata ada target ini untuk Tanjung Palete. Target untuk memasukkan dalam event atau kalender event Kemenparekraf atau CAN. Dinas Pariwisata Bone ini berusaha bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel menggelar Festival Tanjung Palete, dan katanya festival ini mengundang, sudah perdana dilakukan di Bone dan mengundang Sandiaga Uno, menteri kita. Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan melalui Dinas Pariwisata Bone bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan ini akan menggelar Festival Tanjung Palete perdana, dan adapun Festival Tanjung Palete ini diselenggarakan 2 hingga 6 Agustus 2023 mendatang di Tanjung Palete, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kadis Pariwisata Kabupaten Bone menjelaskan Festival Tanjung Palete ini digelar untuk pertama kalinya dan penyelenggaraan ini berkelanjutan setiap tahunnya dan diharapkan bisa menembus pada Karisma Event Nasional ya, CAN Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Semua kabupaten di Sulawesi di Indonesia, mohon maaf, semua provinsi yang ada di Indonesia itu berbondong-bondong untuk memasukkan agenda tahunan CAN pada kegiatan-kegiatan budaya atau festival yang ada di daerah masing-masing. Ini salah satu upaya untuk mengenjot kemudian mengangkat daerah tersebut agar lebih populer dan dikenal oleh masyarakat asing. Lantas apa yang membuat masyarakat ini harus tahu daerah tersebut kenapa mesti terkenal, mesti famous, mesti bisa mengundang dan mengajak orang untuk datang ke sana? Kita orang Bugis, karena ini diselenggarakan di daerah atau di tanah Bugis, pantang bagi kita orang Bugis kalau tidak menerima tamu atau menjamu tamu dengan baik. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat kita ketika ada seseorang penting yang datang ke daerah kita. Mereka menjamu dengan sangat luar biasa. Salah satunya dengan mengajak atau menerima tamu dengan tarian padupa misalnya. Ya, kemudian menyajikan kue-kue terenak ya yang ada. Pokoknya isi dapur itu harus keluar semua istilahnya kita kalau orang Bugis. Nah, kemudian yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah bagaimana cara kita sebagai masyarakat Bugis ya di tanah Bone ini itu bisa menjamu tamu dengan sangat ramah, membuat tamu kita dalam hal ini Pak Sandiaga Uno itu nyaman atau comfort ya dengan kita dan merasa bahwa oh ya Bone memang cocok dan layak untuk dimasukkan eventnya.
atau Festival Tanjung Palete ini memiliki daya tarik sehingga bisa dimasukkan dalam event kalender atau Harisma Event Nasional. Yakin ya dan percaya bahwa semua pantai yang memiliki tanjung, pantai dengan bertanjung gitu ya, itu banyak sekali di provinsi lain dan semua cantik-cantik. Pasirnya pun sama, pasir putih semua. Banyak sekali di daerah lain, itu berpencar. Dan tentu wajar ya kalau kita merasa bahwa Tanjung Palete pantas untuk dimasuk dalam kategori Karisma Event Nasional. Ini akan menjadi sasaran baik ke depannya apabila di KEN 2024 Bone, Kabupaten Bone bisa terangkat dan masuk dalam 34 provinsi atau beberapa provinsi yang terpilih untuk menyuguhkan festival ataupun kegiatan budaya daerah masing-masing agar bisa mengangkat dan menggenjot daerah tersebut agar pariwisatanya dan wisatawan itu bisa datang ke sana. Lantas cara yang terbaik termaksimal kita sebagai orang Bugis, orang Sulawesi Selatan untuk menjamu tamu yang biasa Anda lakukan, itu silakan Anda sharing. Untuk menerima tamu kita ini, tamu-tamu nasional pada event festival Tanjung Palete ini, hal-hal seperti apa yang harus diperlihatkan kepada orang yang baru datang ke kampung kita, kemudian ingin mengenal kampung kita. Kira-kira ini kalau Anda sebagai orang suku Bugis Makassar ketika menjamu tamu yang baru datang, baru injak ini tanahnya Bugis, tanahnya Bone, hal apa yang Anda lakukan gitu untuk menjamu tamu, menerima tamu? Karena kita tahu sendiri ada beberapa ajaran di mana kita sebagai orang Bugis itu sipaka raja. Tamu adalah raja. Bagaimana cara kita menjamu tamu itu untuk menjadi layaknya seperti seorang raja. Oke, silakan di 0811400950. Bukan hanya sekedar memberikan topi semata, memasangkan sarung atau apapun itu, tapi ada nilai khas ya yang mungkin bisa kita jual ke tamu kita, apalagi tamu nasional ini untuk datang di daerah kita. Silakan di 0811400950. Santai-santai kita ngobrol sambil mengingat ya. Dulu itu kalau kita ada tamu orto raja itu seperti ini. Silakan di 0811400950. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Deliwang nih saya. Deliwang di Nuri Baru di? Iya tahu. Gimana kabar? Alhamdulillah saya Baji Ji. Ini Deliwang orang Bugis Makassar Ki. Makassar. Nah, bagaimana caranya itu kita menerima tamu apabila tamu ini baru pertama kali datang mengunjungi daerah Tak Deliwang? Kita harus berkenalan dulu baru kita pasti disuruh masuk. Pasti kalau misalnya baru datang, apalagi kalau di luar daerah, terus bagaimana juga bisa menghargai yang orang-orang yang ada di dalam. Harus sopan santun dan saya. Kalau kita menerima tamu itu pasti ada juga variasinya, begitu. Harus ada variasi. Variasinya seperti apa itu, Deliwang biasanya? Seperti variasi bagaimana caranya kalau misalnya kalau ada pesta-pesta, kita itu kalau masuk kita dijamu dengan bersapa, perkenalan, begitu. Saling mengenal dulu, Di. Saling mengenal dulu, baru tidak mungkin bilang mau langsung makan begitu, dan saya. Iya. Iya, langsung perkenalan dulu. Apalagi kalau di baru-baru datang itu, dan saya itu.
Ya, itu saja deh, Caya. Terima kasih banyak. Iya, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deliwang di Nuri Baru ya, Makassar ini sudah bergabung sama kita. Baik, saya juga menyapa untuk warga Bone ini bagaimana persiapannya di sana. Besok kan sudah mulai terselenggara ini Festival Tanjung Palete. Gimana kabar di sana ini warga Bone dan sekitarnya? Boleh sharing-sharing sama kita pagi ini. Ini untuk persiapan menyambut tamunya itu sudah seperti apa keramaian hiruk pikuk di sana. Silakan Anda bergabung di line telepon 0811 400 9250. Selamat pagi juga untuk pendengar kita yang ada di Makassar, kemudian ada di Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba ya. Apa kabar juga untuk Anda pendengar yang ada di Kabupaten Sinjai? Kemudian selamat pagi juga buat Anda yang berada di mana nih? Maros ya. Maros Pangkep Baru, kemudian Pare-Pare, apa kabar? Kemudian pendengar kita juga selamat pagi buat Anda yang ada di Pindrang, kemudian ada di Sidrap, ada di Wajo ya. Pagi juga untuk warga yang ada di Toraja, Toraja Utara, ya Masamba, Malili, kemudian Palopo, apa kabar? Pendengar kita juga yang berada di Bulukumba, selamat pagi. Pagi juga untuk yang ada di Selayar ya. Kemudian yang berada di Kepulauan Barang Lompo, Barang Cadi, kemudian pulau-pulau yang ada di Pangkep. Selamat pagi juga yang ada di pulau sekitaran Kota Makassar. Pagi ini pagi untuk Anda pendengar. Kemudian warga mana lagi nih yang saya harus sapa? Oh ya, Sopeng, Kabupaten Sopeng. Apa kabar untuk warga Sopeng? Sidrap tadi sudah, Enrekang ya, selamat pagi buat Enrekang. Kemudian Sinjailo, mana nih, Maliino dan kawan-kawan ya yang masuk dalam event kalender nasional, Karisma Event Nasional juga. Malino apa kabar? Kemudian pagi juga untuk Anda warga di mana nih, di luar Sulawesi Selatan yang sempat monitor siaran kami ya, apa kabar untuk Anda? 0811409250. Kami masih mengajak Anda Maca Dupa Topole Panguju Tolao, pintar menerima tamu, membekali orang untuk pergi. Ini sebagai sifat-sifat karaja kita dalam cerita kuno nenek moyang orang Bugis. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Pak? Dari Martono Marula di Nrekan. Oh, pagi Pak Martono. Pagi. Iya, gimana Pak Martono kabar Nrekang pagi ini? Ini di sini lagi apa? Lagi apa di sana? Lagi kering. Malam. Apanya yang kering? Dompetnya yang kering, musimnya yang kering atau apanya yang kering? Ya, musimnya yang musimnya tahu yang kering, ya. Baik, Pak Martono. Gimana kalau di sana di Nrekang sendiri, Pak Martono, untuk menjamu tamu? Idealnya kita, apalagi tamu ini baru datang pertama kali di pribadi ini. Ya. Kalau itu tempat wisata yang sudah populer, nggak usah lagi dipromosikan. Yang belum populer itu yang dipromosikan. Oh, ya. Jadi kayak Lovely Desember sudah terkenal sekali, tidak perlu lagi dipromosikan begitu. Tidak perlu lagi ya, yang sudah terkenal macam Bone tadi itu kan belum dikenal luas itu, jadi itu sudah benar sekali itu. Dan apa namanya tentang tamu itu, yang itu kan bukan jamu yang dikasih, tapi semacam makanan istimewa lah yang begitu. Iya. Dengan keamanan juga, menyangkut juga keamanan. Kalau tidak aman kan tamu juga enggan datang. Kebersihan juga begitu Mbak Emi. Iya, ya, kebersihan itu penting ya. Penting juga karena apa? Pariwisata erat hubungannya dengan keindahan. Di sini di tempat saya di Nrek. Iya. Yang biasa yang menarik wisata itu yang kulinernya itu Mbak, karena biasa dia ingat itu datang lagi di sini. Yeah. Jadi kuliner juga apa namanya itu menentukan juga tentang itu.
Tentang Kuliner menentukan juga ya. Mungkin sampai di sini saya. Oke, baik Pak Martono Marula. Kalau di sana, kalau Pak Martono bilang kalau daerah-daerah yang sudah terkenal tidak usah terlalu dipublis lagi kembali. Biarkan daerah-daerah yang memang belum dikenal sama sekali. Sudah cocok ini Festival Tanjung Palete diangkat agar bisa mendorong ya orang lebih kenal lagi dengan Tanjung Palete. Oke, sekedar informasi tentang Tanjung Palete itu seperti apa sih Mbak Emi keindahannya di sana? Mungkin ada dari Anda yang belum sempat ke Tanjung Palete, ingin tahu bagaimana keindahan Tanjung Palete saat ini ya. Tanjung Palete ini idealnya merupakan daerah tepi laut ya, menyajikan pemandangan Teluk Bone. Kalau dulunya daerah ini ya di Tanjung ini berhadapan langsung dengan Teluk Bone. Saat ini sudah tertata rapi, dilengkapi dengan panorama alam, kemudian yang memuka tak seperti pantai pada umumnya. Ini menawarkan keindahan pasir putih yang seperti tadi saya bilang, kalau di sana itu pasirnya pasir putih. Tempat wisata ini memiliki khas tersendiri, tumbuhannya rindang di atas bukit berkarang, serta tebing yang dihiasi akar pohon. Ada nilai estetika ya, di mana kita bisa melihat deburan ombak yang menghantam bukit karang yang terjal. Seakan melaka rasa penat juga, dan ada yang menarik juga di sini banyak sekali aktivitas dari nelayan, petani rumput laut ya misalnya. Ini juga bisa kita lihat dari jauh Pelabuhan Bajoe yang panjangnya 3 km menjorok ke laut. Jadi memang wajar kalau pemerintah kita harus memperkenalkan kembali ya apa yang menjadi daya tarik dari tempat wisata yang ada di Kabupaten Bone. Hamsa monitor dente ne bari bahasa bukan dente ne ini kasihan. Baik, terima kasih Pak Hamsa yang sudah monitor ya siaran Pro 4 RRI Makassar. Saya masih mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 08 11400 9250 ya. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 400 9250. Saya nantikan Anda. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita masih membahas tentang pertama kali atau perdana dilakukan Festival Tanjung Palete, dan ini berhasil mengundang Sandiaga Uno. Harapannya adalah kegiatan ini bisa masuk dan menembus karisma event Nusantara. Saya beberkan lagi, ketika masuk pada karisma event Nusantara ada beberapa penilaian mesti dilihat dan diketahui ya. Harus ada ide dan potensi dari kegiatan yang didaftarkan. Kemudian untuk mencari potensi unique selling proposition atau USP istilahnya, yang akan berpengaruh pada peningkatan kualitas dari event tersebut. Kemudian event yang diselenggarakan itu harus melibatkan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM, serta menunjukkan ciri khas lokal yang melekat pada tradisi dan budaya. Penilaian dari sisi ekonomi kreatif juga akan melihat dari sisi keterlibatan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM, bagaimana dampaknya terhadap perkembangan atau peningkatan eksistensi ekonomi kreatif lokal. Selain itu, syarat lagi untuk bisa masuk dalam karisma event nasional adalah manajemen event yang akan melihat dari strategi perencanaan dan rencana implementasinya secara nyata di lapangan. Strategi ini akan dinilai dari aspek tujuan, target, serta kesesuaian berdasarkan rencana manajemen keramaian atau crowded management.
Kira-kira Bone siap tidak ya untuk menghadapi hal-hal seperti ini, tantangannya ya ke depan. Ini tentu menarik karena Bone ini kali pertama mengadakan sebuah festival pada Tanjung Palete, dan diharapkan ini bisa masuk ya dalam Karisma Event Nusantara. Selain itu juga ini mengundang langsung Menparekraf kita Sandiaga Uno untuk datang berkunjung ke Tanjung Palete. Namanya tamu harus disipakaraja Maca Dupa Topole Panguju Tolao ya, pintar menerima tamu dan membekali orang untuk pergi. Jadi ketika dia pergi dari kampung tak, dia sudah tahu oh ternyata ini menarik, ini daerah. Oh ini daerah punya khas sendiri, dan wajar kalau misalnya daerah ini bisa masuk dalam event gitu. Jadi harus ada yang membekas ya pada tamu kita. Lantas bagaimana sebenarnya kita untuk cara-cara kita untuk bisa menjamu tamu dengan baik ya. Sebagai orang Bugis, Makassar, apalagi tamu ini pertama kali datang ke rumah tak, ke kampung tak ceritanya ini. Silakan Ki bergabung di 0811400950.
Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami dalam program acara Baribasa, silakan Anda berkomentar di line telepon 0811 400 9250. Sipakaraja, ya, cara untuk kita memuliakan tamu gitu ya. Bagaimana filosofi Macadu Patopole Panguju Tolau, pintar menerima tamu dan membekali orang pergi gitu ya. Bagaimana cara kita agar bisa menjamu tamu dengan hal-hal yang positif sehingga ada kesan yang baik dan bisa menggait ya. Ini di Festival Tanjung Palete ini agar bisa masuk dalam KEN, Karisma Event Nasional. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih Pak? Salam sehat. Dari Pak Iwan ini bukan ya? Demile. Oh Demile, ya silakan Demile. Kompleks kesehatan. Iya. Di Kokeba di Kokeba. Kokeba Kompleks Kesehatan Bata Bataeng. Silakan Demile. Kalau misalnya kita ada tamu, itu terutama muka harus bagaimana di? Muka. Harus senyum. Artinya penampilan dulu Pak ya? Penampilan kita ya. Penampilan dulu. Kan tamu tahu tuh kalau baru masuk di dalam rumah dia sudah kita rumah, wah. Katanya, artinya tidak ikhlas ini mulai masalah. Begitu deh. Jadi harus penampilan dulu yang pertama ini yang mau ketemu sama dia. Ya. Dan kedua, kita pastikan masuk sama-sama. Ya apa seadanya. Ya. Jadi apa namanya, silaturahmi itu ikhlas. Jadi nanti ini kalau misalnya Pak Sandiaga Uno ini datang, ini yang jamu Pak Sandiaga Uno ini harus penampilannya menarik, ya. Iya. Harus sombere nama kasar ini, senyum terus begitu ya. Harus senyum. Ya, dia milih dia. Iya betul. Karena kalau koro-korongi mukanya tidak mau juga orang masuk kapan dia. Barangkali cuma itu satu pertama dia datang, kedua 3 kali berarti. Oh iya, tahu pertama kali dia datang dan terakhir tidak mau datang. Iya. Jadi pembicaraan kan jadi harus ada kesan dulu, harus ada kesan bahwa orangnya ramah ini ya. Harus ramah itu. Jadi kalau orang koro-koro jangan dipasang ya. Ini pesan ini buat festival Festival Tanjung Palete, jangan dipasang cewek-cewek koro-koroan di depan tak. Dia balas itu. Nanti mundur pulang Pak Sandiaga Uno di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Demile. Iya, terima kasih buat Demile ya untuk sarannya. Jadi kesan tahu dulu. Kesan mengatakan bahwa ketika ada kesan yang baik, orangnya manis, cantik, ramah begitu ya. Ya, di sini ini dikasih keluar semua ini cewek-cewek Bugis ya, malebi ya. Banyak itu istilahnya orang Bugis, ada yang malebi, makera, apa lagi dan mama-mama lainnya ya, yang cantik-cantik lah pokoknya yang dipajang ini. Biar kesannya pendengar juga, kesannya tamu kita yang datang itu senang begitu dengan apa yang ada di depan matanya begitu. Apalagi ini tamu-tamunya dari luar dan kali pertama datang. Terima kasih buat Pak Agus nawar-nawar, Muhammad Amin ya, Pak Ilmar Anur, Alia, kemudian Randy Valentino ya, yang sudah live kita di Pro 4 RRI Makassar. Masih saya ajak untuk bergabung di Baribasa pagi ini, kabar pagi obrolan santai. Salah satu cara untuk kita bisa menjamu tamu dalam bahasa Bugis itu adalah sipakaraja. Bagaimana kita memuliakan tamu? Karena tamu adalah raja. Kenapa kita membahas tentang menjamu tamu? Karena ada satu festival yang akan digelar ini pada tanggal 2 sampai 6 Agustus di Festival Tanjung Palete di Bode, dan festival ini pertama kali dan perdana, dan ini ditargetkan untuk bisa masuk dalam Karisma Event Nasional KEN 2024, dan diharapkan ini bisa menjadi daya tarik baru di Sulawesi Selatan. Kabupaten Bode bisa terangkat namanya dan bisa memajukan ya sektor ekonomi, pariwisata dan lain-lain sebagainya.
Hal inilah yang membuat kita untuk membahas pagi ini bagaimana cara sebenarnya kalau kita orang Bugis Makassar itu menjamu tamu yang baik agar senantiasa ketika sampai datang di rumah kita itu tamu itu ada kesan yang dalam. Ada keinginannya memang untuk membuat Bone bisa jadi daerah yang masuk dalam kalender event atau karisma event nasional. Dan Bone atau di Tanjung Palete ini ada nilai unik, nilai value-nya, nilai khususnya bahwa Bone atau Kabupaten Bone memiliki satu daerah Tanjung Palete yang cukup masyhur, cukup indah buat bisa dikenalkan ke masyarakat luas gitu ya. Silakan di 0811-400-9250. Untuk pagi ini silakan bergabung di 0811-400-9250. Selamat pagi Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terputus. Silakan dicoba lagi dia di 0811-400-9250. Kami mengajak Anda untuk bergabung. Silakan di 0811-400-9250. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Bone adalah menggelar festival. Kali ini Festival Tanjung Palete yang rencananya akan digelar selama 5 hari, mulai 2 hingga 6 Agustus. Kadis Pariwisata Kabupaten Bone ini menyebut bahwa Festival Tanjung Palete ini digelar pertama kalinya agar bisa menembus karisma event Nusantara. Untuk mewujudkan hal itu, Festival Tanjung Palete, maka pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bone bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan panitia pelaksana untuk mengundang langsung Menparekraf kita Sandiaga Uno. Dalam kegiatan ini ada 4 item kegiatan yang akan berlangsung, yakni salah satunya culinary tourism, art and folk cultural, UMKM exhibition, dan short film and photography ya. Penyelenggaraan ini akan berkelanjutan setiap tahunnya dan diharapkan bisa menembus ya, ini yang jadi targetnya sebenarnya, bisa menembus karisma event Nusantara atau KEN 2024. Tradisi orang Bugis dalam menerima tamu, si tamu akan dijamu oleh tuan rumah meski si tuan rumah memiliki kadar ekonomi yang rendah. Walau hanya hidangannya nasi ketan dan ikan kering di pagi hari, sayur kelor di siang hari, dan ikan mujair di malam hari, orang Bugis itu menjamu tamunya seakan tidak ingin tamunya merasa kekurangan. Bahkan rela mengeluarkan kocek sedikit di luar rata-rata pengeluaran keluarga sendiri dalam setiap harinya. Bayangkan nih, bagaimana Bugis Makassar itu saat menjamu tamu itu sampai rela harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak ya, di luar dari rata-rata pengeluarannya. Tradisi menjamu tamu itu tidak hanya dijumpai dalam masyarakat Bugis, tapi di luar maksud saya di luar Sulawesi, ketika orang Bugis menjadi perantau ya, di perantauan ini tradisi menghargai tamu ini masih kuat digenggam. Meski tidak semua orang Bugis memiliki rasa kedermawanan yang sama, namun secara umum tradisi ini hampir disadari oleh semua masyarakat yang mengenal orang Bugis begitu.
Sahabat budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf dan Bapak Rekraf ya, menjadi meluncurkan Karisma Event Nusantara 2023 atau KEN 2023, dan diharapkan KEN 2023 dapat menggeliatkan ekonomi dengan menghadirkan event-event daerah yang berkualitas, sehingga kedepannya sektor ekonomi dan pariwisata Indonesia itu terus meningkat dan digenjot ya. Di tahun ketiga dari Karisma Event Nusantara ini ada 110 event unggulan yang telah dikurasi dengan ketat dari 291 event usulan Dinas Pariwisata Provinsi se-Indonesia. Kalau di Sulawesi Selatan cuman beberapa daerah saja adalah Festival Salokorajai dari Kota Parepare, Beautiful Malino dari Goa, Toraja International Festival atau Lovely December di Kabupaten Tanah Toraja, dan F8 ya yang berlangsung di Kota Makassar. Sementara yang paling sedikit itu di Sulawesi Barat, yakni Manakara Fair Kabupaten Mamuju. Di utara saja ada beberapa festival, ada Manado Fiesta, Likupang Tourism Festival, Tomohon International Flower Festival, kemudian Festival Pesona Selat Lembeh ya. Jadi ada banyak kegiatan juga. Di Bali jangan ditanya, di Bali paling banyak juga nih. Ada Ubud Village Jazz Festival, Bali Rocking Blues, Pesta Kesenian Bali, Tanah Lot Art dan Food Festival, Nusa Penida Festival, dan Pemutaran Bay Festival. Banyak ya. Di Bali banyak nih. Daerah-daerah yang paling banyak nih Bali, Jakarta, Jogja, dan Jawa Timur paling banyak. Oh, Jawa Timur paling banyak deh. Jawa Timur ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang lolos Jawa Timur. Ada Jember Fashion Carnival, Festival Nasional Reok Ponorogo, Festival Rujak Ulek, Banyuwangi Ethno Carnival, Batu Street Food Festival, Festival Gandrung Suwu, Es Java Fashion Harmony, kemudian Festival Rontek Pacitan ya. Yang setiap kabupaten ini banyak, setiap provinsi ini bisa banyak ya yang masuk. Makanya kenapa Sulawesi Selatan juga menargetkan Bone bisa masuk dalam Festival Karisma Event Nusantara. Saya masih mengajak Anda untuk bergabung ya, bagaimana layaknya kita menerima tamu agar ada kesan bahwa tamu kita ini bisa datang dan meng-approve ya, meng-ACC-kan gitu ya, agar bisa masuk dalam Festival Karisma Event Nusantara, karena ini cukup sulit tantangannya. Ada beberapa persyaratan tadi yang sudah saya sebutkan ya dalam hal ketika ingin masuk dalam KEN. Assalamualaikum Mbak Emi, agar lebih afdolnya topik yang diangkat sapa-sapa Ki Ica di Bone supaya bergabung gitu. Ica sudah dari pagi Pak bergabung, Pak R Deng Mangka ya. Terima kasih buat Pak R Deng Mangka yang sudah berkomentar. Silakan untuk ada yang bergabung di 0811400925 ya. Bagaimana sebenarnya idealnya kita untuk menjamu tamu kita, apalagi ini kali pertama dia datang ke daerah tersebut, dan ini sebagai target kita agar bisa masuk ya go nasional ini. Mak benye kak yak mato, mak candi ngak yak mato, mak sola ngak yak mato, mak kujang ngak yak mato. Ini sesi ala kepanas sepunya. Pitu janda pupu bene teluni purawa beang haji boleh tanah Mekah maloko bola batuna. Napo jika lo jandaku nelihat topak motoro
Honda bebek na cicilang upake Tony Macandri. Jandaku nelihat topak motoro Honda bebek na cicilang upake Tony Macandri. Itu janda kuku bene teluni pura beang haji oleh tanah Mekah maloko bola batuna. Napo jika roh jandaku nelihat topak motoro Honda bebek na cicilang upake Tony Macandri.
Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia. Setuju. Mama, iya Randi tos di Jogja. Ini bagus pisan. Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh. Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di Banda Neira. Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira. Bersyukur banget kita nggak milih luar negeri buat liburan ini. Kalau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini. Hai, saya nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka. Marta, selamat pagi. Pagi, Alex. Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin? Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini. Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall. Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan. Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua. Itu dia sedikit kisah saya, Marta, si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di Bari Basa. Oh, sudah jam 8. Saya hadirkan dulu info kabar. Nah, kalau begitu ya. Kabar Ratna Pro 4. Tradisi Mapasele adalah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat desa Umpungeng, Kabupaten Sopeng. Tradisi ini merupakan tradisi pelemparan sarung pada acara pernikahan. Proses pelaksanaannya itu dengan menumpuk-numpukkan sejumlah sarung dengan bentuk lingkaran, kemudian mempelai laki-laki masuk dalam lingkaran sarung, lalu melemparkan satu persatu sarung ke arah tamu yang hadir. Konon mereka yang mendapatkan sarung dan berstatus masih lajang akan segera menikah. Wah, bahaya ini. Tradisi ini dulunya merupakan tradisi kaum bangsawan yang akan menikah kemudian membagi-bagikan sarung kepada rakyatnya dengan cara dilempar. Hingga saat ini tradisi tersebut diikuti oleh masyarakat Sopeng dan menjadi adat kebiasaan. Demikian kabar Ratna Pro 4 RRI Makassar. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Baik, saya masih nantikan Anda untuk bergabung di 0811 400 9250 ya. Bagaimana cara kita untuk memuliakan tamu, apalagi tamu ini baru pertama kali datang ke daerah Ta ya. Di 0811 400 9250 saya nantikan Ki untuk bergabung. Silakan di 0811 400 9250. Ini di mana kegiatan Festival Tanjung Palete salah satu cara agar bisa menarik wisatawan asing untuk dapat dan datang mengunjungi daerah Kabupaten Bone. Dan yang menariknya adalah ada target yang diinginkan, yaitu Karisma Event Nusantara. Wih, luar biasa. Kita angkat telepon dulu. Halo, pagi. Selamat pagi. Ya, halo. Selamat pagi juga, Denca ya. Pagi, Ibu Sudarsi ya. Gimana kabarnya, Bu? Ya. Gimana kabar, Tak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah seperti sehat. Denca ya, tadi dengar suaranya. Terima kasih. Bu Sudarsi gimana? Ibu Sudarsi ini Bugis Makassar sih, Bu. Iya, saya Bugis Makassar. Oh, Bugis Makassar. Pare-pare. Iya. Makassarnya go. Oh iya, Di, saya lupa itu, padahal pernah kita hanya ke Bugisnya Pare-Pare, Di. Wajar jika kalau lupa itu. Iya, terlalu banyak yang memperkenalkan diri. Tidak ingat. Iya, nyasami lupa berarti tidak ingat. Kalau diingat, tidak ku bilang Bugis apa Ki. Pastilah susah tahu. Oke. Gimana ini, Bu? Ini kan Tanjung Palete ini pertama kali perdana ini. Besok dilakukan tanggal 2 sampai tanggal berapa tadi? 6, 5 hari lagi. Ya. Jadi ini intinya memperkenalkan Tanjung Palete kepada semua masyarakat. Apalagi tamu-tamu Jakarta ini dan nasional. Ini Sulawesi dan di luar Indonesia tuh. Iya. Tambah banyak yang kenal kan tambah bagus, begitu sasarannya. Jadi kalau seperti Tanjung Palete dicanangkan untuk diperkenalkan kepada semua masyarakat dalam dan luar negeri, itu memang mereka harus benahi semua. Artinya mulai dari penjemputan tamu dan melayani tamu selama ada di lokasi itu memang sudah dipersiapkan sebelumnya tuh. Ya karena keramahan itu memang membuat kesan yang sulit dilupakan. Oke. Ya, jadi usahakan itu membuat kesan yang selalu diingat supaya orang rindu akan datang lagi kembali ke lokasi itu kan. Iya. Ada rindu, ya. Di. Iya. Jadi kalau kita berbicara Tanjung itu kan dia letaknya di bibir pantai itu. Iya. Iya. Jadi di situ kan bisa Belum pergi pernah ke sana ini, Bu Sudarsi ya? Dulu juga tahun 70-an lama, banyak perubahan. Lebih lama lagi dari saya 2007. Ya? Saya 2007 saya ke sana, lama juga. Coba saya tahun 70-an. Iya, lebih lama lagi kita tahun 70-an. Belum pi cantik. Sekarang cantik sekali, tahu. Kita dulu naik sepeda di sana. Dekat di rumah dari iya. Dekat dari rumah tak di situ. Ya, saya waktu itu baru tamat SMP. Oh, masih belia Kidi. Belum apa. Masih cantik-cantik nan tahu. Sekarang cantik. Masih cantik juga sekarang, Ji. Berapa puluh tahun nih ya. Jadi mari lagi kita dukung itu rencana pemerintah daerah. Bone itu. Iya. Untuk lebih banyak yang mengenal mulai dari makanan kulinernya dan adat-adat istiadat di sana, dan semuanya yang terbaik di sana. Semoga makin banyak yang kenal, mulai dari tariannya dalam kesenian tuh. Iya. Dan saya rasa lebih bagus lagi orang-orang di sana. Memang harus ramah tadi intinya dia. Itu keramahan itu paling, kalau saya pikir dia paling teratas. Oke. Iya, paling teratas tingkatannya. Karena kalau kita ramah, biar makanannya enak, kalau tidak ramah orangnya nggak enak masuk dia. Harus saja menutup diri. Kalau misalnya itu pribadi, ini kan bukan kayak pribadi karena ini kan
acara untuk warga. Jadi sebaiknya itu di sana walaupun bukan juga anggota penyelenggara, walaupun warga biasa, karena siapa tahu ada tamu datang kebetulan dia bertanya, harus orang di sana tahu menjawab. Iya. Jangan orang Jakarta yang datang dikasihkan bahasa Bugis begitu dia nggak nyambung. Tidak. Ya. Tidak. Misalnya tuh orang Jakarta datang, tradisinya di sini bagaimana, apa-apa saja yang menjadi benda-benda pusaka di sini itu kita harus tahu. Kapan dibersihkan itu benda-benda pusaka yang ada, kan ada itu dia punya cara untuk membersihkan benda pusaka yang ada di dalam museum tuh. Itu mereka harus tahu. Karena tapi kalau memang tidak tahu, diarahkan kepada apa yang tahu itu jawabannya toh. Tapi sebaiknya juga kita tahu supaya kita tahu sejarah. Itu gunanya yang pertama kita harus tahu. Karena masa kita punya tanah tumpah darah kita tidak tahu itu sejarahnya dan seterusnya tuh. Pesan-pesan leluhur itu. Tetapi kalau zaman sekarang itu anak-anak sekarang dia sudah tidak terlalu condong kepada itu. Iya, lain di versinya toh. Nah, makanya orang-orang yang masih ingat itu, yang masih ada pikiran-pikiran yang ada kaitannya dengan tempo dulu, harus cepat itu beritahukan kepada anak-anak yang mulai remaja atau sampai dewasa atau memang tuh. Karena nanti kalau dia hilang itu sejarah itu, nanti tinggal baca di buku, mana lagi anak-anak mau rajin membaca. Ya, kecuali kalau anak-anak juga mau, dia buka di YouTube kan ada. Iya. Tinggal searching saja. Ada di YouTube untuk membantu. Jadi itulah mulai dari dia punya tari-tarian apa itu, dari segi kesenian, penjemputan, pakaian, adat istiadat, dan benda pusaka, makanan kuliner. Kan di sana kuliner itu kan ada seperti kue-kuean, ada seperti makanan yang dimakan dengan makan dengan nasi misalnya tuh menu makanan tuh kue tradisional. Jadi semua itu harus lengkap supaya membuat kesan lebih sempurna lagi tuh. Betul toh. Begitu, menyempurnakan kesan adalah membuat hati yang selalu harus memang kesannya bagus ya. Kesana lagi. Iya. Kalau jadi intinya buatlah semua pengunjung menjadi rindu akan selalu datang. Karena mereka kalau datang artinya ada di situ titik terang untuk mendapat satu kepuasan pengunjung, kedua mendapat ada pemasukan, pemasukan apa namanya kayak itu, menambah pemasukan daerah. Iya, secara ekonomi. Ya secara ekonomi. Dan secara apa namanya kesan-kesan yang indah, yang lain daripada daerah-daerah lain. Siap. Kesan yang lain daripada yang lain supaya orang menjadi heran tuh. Supaya orang wow gitu, jadi wow gitu, jadi spektakuler, wow. Jangan orang bilang oh asalnya bilang atau atau begini dia bilang biasa jadi atau begini je pale ikan enak sekali didengar itu di sudah jadi kalau ada yang orang datang baru datang, oh begini je pale, aduh kasihan. Oke. Tidak jika apa saya jadi dia bukan daerah aku kan. Iya toh. Tidak ada, kayaknya tidak ada. Tidak enak didengar di. Iya. Paling orang bilang begini, oh sama jadi sana juga begitu. Itu sudah ada di pertimbangan itu, kalau ada kayak begitu tuh. Iya. Ya, kita buat lain daripada yang lain. Asik, dan kita mencintai. Lain daripada yang lain tahu dibuat. Ya, jadi kita punya karya itu harus diterapkan di situ. Karya besar, karya kecil. Pokoknya semua yang terbaik kita ciptakan di sana dan memberi sumbangsi apa saja yang bisa kita lakukan. Oke. Baik. Begitu. Jadi panjang ini deh saya. Iya, apa yang panjang? Komentar tak? Oh iya. Panjang ji. Iya, siap. Tapi tidak apa-apa kalau ada ji. Artinya ada ji tujuannya tuh. Iya. Bukan tujuan, artinya ada isinya. Ya, paham orang gitu ya, apa yang disampaikan. Dia tidak paham, tanya dengan saya.
Saya paham. Baik. Jangan ada bilang, jangan tak. Jangan saja ia tahu. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Martono Marula dan rekang monitor lewat Facebook. Dalam dunia wisata, pelayannya yang menentukan. Tidak mungkin nenek-nenek jadi pemandu karena tidak menarik, harus ada dayang-dayang. Udah deh, kenapa tuh nenek-nenek kita mau suruh jadi pemandu? Nah itu nenek-nenek tugasnya di belakang layar, Pak Martono Marula. Yang gadis-gadis dipasang di depan. Ada Herudin Bari Basa dari Herudin di Cak Benge. Hei, ada apa kabar di Cak Benge? Sopeng dan sekitarnya. Cak Benge tempatku dulu KKN itu. Halo, selamat pagi Bari Basa. Halo. Selamat pagi Bari Basa dan Caya. Pagi Bunda. Mana Bunda? Ada Bunda aja Ani ini. Morning Bunda Jani. Apa kita bikin sekarang ini? Apa kita bikin sekarang? Sudah bikin sarapan kah? Bersama seseorang? Saya masih puasa untuk 3 hari ke depan ini. Oh, masih puasa. Panjang-panjang ini puasa Muharram tak? Iya, panjang saya. Oke lah. Semoga mabrur puasanya. Kenapa? Insyaallah sehat selalu. Amin ya Allah. Bunda, ini kita orang Bugis Bunda. Ingat dulu itu kalau kita orang Bugis, bagaimana cara kita itu menjamu tamu supaya ada kesan. Dan ini kan ada kegiatan ini Bunda dilaksanakan di Bone. Ini pertama kali dilaksanakan. Terus tamunya itu Menteri kita, Pak Sandiaga Uno. Targetnya itu Bone bisa masuk dalam Karisma Event Nusantara, kegiatan besar itu yang pernah saya bahas juga. Ya, jadi diharapkan ini kita sebagai orang Bugis ya, bagaimana adatnya kita Bugis si Pakaraja, memuliakan tamu, ya, iya si Pakaraja. Tamu itu adalah raja. Maca dupa topole panguju tolao. Pintar menerima tamu, membekali orang pergi. Layani sebaik mungkin. Nah bilang orang tua dulu orang tua dulu ini bilang saya. Ada tamu bermalam, nah tidak apa-apa terpaksa biar ayam mengerang di tonton di desa saya. Apa Pak kalau tidak ada tamu bermalam, terus tidak ada apa-apa, biar ayam mengerang? Terpaksa biar ayam mengeram itu harus dipoto. Oke. Jadi apapun itu diisinya. Apa namanya lauknya tuh kalau tidak apa sudah lauk apa. Ya. Jadi apapun diusahakan begitu di Bunda. Apapun diusahakan. Iya. Seperti saya di sini kalau ada tamu temannya anakku, tamu remaja dari Taruna ke jauh rumahnya. Lalu dia bilang, usahakan sih kasih makan si anaknya orang. Kasih makan dia. Apa saja dia bilang gitu. Kan tidak meo-meo, yang penting ada. Yang penting ada tahu. Iya. Atau telur mata sapi. Yang penting ada Bunda di. Makanya saya di kulkas tidak pernah tidak ada itu telur atau mie atau bumbu-bumbu yang sudah diolah. Itu jadi gampang. Jadi kalau ada digoreng kan sudah ada, langsung ada menu cek. Sayangnya saya belum pernah coba ini nasi goreng tak. Coba nasi goreng nanti. Belum ada anunya ini. Nasi goreng. Terus orek-orek itu telur. Iya tahu orek-orek telur nah. Orek-orek. Kasih kecap. Baru kasih nasi goreng, kasih bawang goreng. Jadi nasi baru kasih bawang goreng, orek-orek. Iya tahu. Jadi mi tadi ala chef Haji Ani di buatan Haji Ani. Oke. Jadi yang paling tidak ada nafsu makan. Yang paling begitu tuh nasi itu. Nasi hangat. Bunda dari pemanas baru korek-korek itu telur sama bumbu baru goreng. Akhirnya 1 piring habis tuh. Itu tuh kita orang arek itu tuh akan aktif banget. Enak gitu ya kapalnya kalau pagi-pagi begini Bunda. Iya sama tojeng. Jadi intinya itu kita menjamu tamu, kita usahakan apapun yang itu ya, yang terbaik. Iya.
Jadi walaupun terpaksa sampai habis ki bahan-bahan, kayak yang penting tamu tak senang. Begitu ya? Yang penting tamu tak senang. Dia tahu. Kayaknya kemarin tamu aku dari gue jauhnya, dari Aka. Bunda sama ke rumah Ata. Pakai sesuatu sampai ada ubi goreng. Goreng lagi. Ada tamu juga biasa Bunda ada tamu juga biasa request di apa dah mau makan di. Iya. Oke. Ada tamu itu kalau tamu akrab tidak apa namanya tidak tergantung biasa begitu saya. Tak malu tuh karena supaya tidak siap-siap apa yang kita siapkan. Apa disiapkan minuman yang tidak suka kita makan? Iya toh. Jadi dia bilang apa kita mau makan ini goreng mau Bunda Jambi apa namanya yang demi goreng. Makanya kenapa itu orang kalau bilang jalan-jalan ke rumah tapi kabari Kak dulu sebelumnya, itu mungkin maksudnya dikabari sebelumnya supaya ada persiapan. Iya, apalagi jauh-jauh kalau jauh-jauh ke daerah. Iya, apalagi kalau ke daerah ki Bunda di. Itu baiknya sekarang itu dan saya kena ada hubungan toh. Iya tahu. Ada telepon. Ada komunikasi. Kadang juga kita di media ini seperti di RRI biasa kan kita bercanda-bercanda. Jani masuk ke rumah Ata besok. Apa Ji? Nanti baru WA di belakang. Iya, kapan Ki mau ke sini? Iya. Tapi saya tidak pernah pakai diajak. Nanti deh saya pergi. Kan saya tidak tahu rumah Ata. Hanya bisa aja Bun Richard sama itu Ambo di. Pernah ke rumah tuh. Iya tahu. Bagaimana pelayanan padanya? Asik ya pelayanan. Gemeteranku ga. Oke Bunda, makasih ya. Makasih, saya selalu sahabat saya. Perompak Selatan datang kita jago tunggu Ji 1 kali 24 jam. Iya tuh asik 1 kali 24 jam dah kala-kala toko ini. Terima kasih Bunda Jani. KPU Maros ya sudah bersama dengan kami. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami ajak lagi di 0811 400 9250. Ya, idealnya kita maca dupa topole panguju tolau. Bagaimana cara kita untuk bisa menjamu tamu secara baik pada event festival Tanjung Palete ini agar ada kesan ya yang tersimpan. Apalagi pas Sandiaga Uno ini baru pertama kali mungkin datang ke kabupaten ini Bone. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Orang Bone kayaknya ini. Tapi baru bergabung, baru bangun. Bone asli. Bone asli. Adakah bone palsu? Kutanya memang gini, adakah? Ada lah. Mana tahu tidak di kapan? Saya lahir di Bone, besar di Bone. Oh begitu. Jadi kalau bone palsu lahir di Bone, tidak besar di Bone, begitu? Iya. Kalau bone palsu lahir di Jawa, tinggal di Bone. Itu namanya bone palsu. Aduh. Iya. Pak Jano. Ya, kalau kita asli suatu daerah kan minimal kita ada tahu. Iya tahu. Ya kan, yang budayanya atau tempat-tempatannya mungkin. Dan saya juga dia mengaku sopeng tapi dia tidak tahu di mana apa namanya sopeng. Apa itu? Apanya kita tanya? Kelelawarnya kah? Coklatnya kah? Apanya ini kita tanya kah? Kalau kelelawar kan asam nih. Apanya nih? Kita tanya kah? Hasil kebunnya apa di sana? Pisang kelapa, apa yang kita cari? Salah. Hasil kebunnya. Yang paling enak di situ makan bebek. Apalagi kita mau? Apa lagi? Makanan juga tuh. Cawiwi. Bukan cawiwi, bukan di sopeng. Kalau cawiwi itu di pindrang atau sidrap. Di sidrap. Ngapa di pindrang? Di sidrap. Pindrang paleko. Pindrang paleko. Di sidrap orang kalau mau makan cawiwi. Iya. Kalau makan bebek. Makan bebek. Mana ada? Di bebek ada iya, tapi yang khas kan di pindrang. Di Bone apa yang khas itu? Ya. Sukun di. Pisang. Kesama juga. Kayak kita sama. Itu sukun madu itu di Bone, asal dari Bone itu. Sukun yang di sana. Iya sukun itu. Pisang juga.
Pisang Bone. Hampir pasokan, hampir mungkin 50% pasokan anu itu pisang itu dari Bone. Kalau pisang itu dia paling banyak di Sumpalabu. Gitu, dan Sumpalabu. itu. Dari situ paling banyak pisang. Iya. Saya Kalau di kampung saya di bawang. daerah Pompanua, nenekku. Pompanua, kalau di Patompo almarhum dia tahu memang saya dekat rumah di Patompo di Pompanua. Kalau kita kenal Dempa Tompo, ya itu omku. Kenapa Iya, kita? dia bisa bicara memang dia. Iya. Dia kenal. Saya asli Pompanua. Tempat-tempat bersejarah di Lah situ. banyak nenekku di situ dikubur, nenek buyutku Iya. ya, yang Ada yang khusus yang itu. Arab, kuburan Arab di situ Iya, yang betul. yang banyak lintahnya, banyak kaki seribunya. Saya saja takut masuk di situ. Karena ada dua. Saya takut masuk di situ, kayak kaki seribunya, aduh. Oh, Tapi iya, tapi harus datang ke situ biasanya. Saya sudah pernah datang di situ 2 kali. Datang saja. Datang berkunjung lah, siara lah. Tidak bisa kita kalau tidak datang di situ. Itu memang dia pernah tinggal di sana. Iya. Jadi orang-orang dulu dia kenal itu di sana itu. Oke, lanjut. Perjuangannya. Pak Jono, lanjut saja. Tanjung Palete. Iya. Berapa kali pergi ke situ kita? Belum pernah. Masa? Iya. Kenapa bisa? Nah kita orang Bone. Ibu sudah saya datang itu jadi tahun 70. Belum masuk di situ. Tidak ada apa-apa itu tahun 70. Iya. Saya 2007 masih ada juga saya lihat. Ada agak cantik-cantik mi. Karena ada mi terumbu karang. Tahun-tahun 2011, 2000, iya begitu. Iya, 2011. Itu mulai dibangun itu. Ini pada saat Bupati Andi Idris Galigo dibangun di Tanjung Palete itu. Iya, betul. Iya. Dan memang itu dulu pas dibangun itu salah satu ya tempat wisata dulu terkenal itu di Tanjung Palete. Untuk Bone. Dari berbagai daerah gitu ya. Dari luar Sulawesi itu banyak yang datang. Itu karena memang kalau dilihat dari letak geografisnya memang ini Tanjung Palete memang bagus. Sekilas kayak dan sebagainya. Tapi itu bagaimana cara artinya pengelola di sana berinovasi lah. Sekilas kayak Maldives toh. Iya, bagus sebenarnya itu. Bagus kalau dikembangkan baik-baik, dikasih cantik-cantik. Bagus sebenarnya sebagai kalau pemerintah daerah bisa mengelola dengan baik, ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ya. Iya. Itu. Tapi itu ya harus memang karena bukan hanya sekadar festival. Kita adakan festival, tapi yang lebih penting itu bagaimana kita berinovasi ya. Apa yang bisa kita tawarkan terhadap tamu. Tapi itu targetnya ya. Ya. Targetnya itu supaya itu festivalnya sukses, Pak Sandiaga Uno senang, masuk tahun depan. Bukan hanya sekedar festival ya. Bukan hanya sekedar festival, tapi yang lebih penting itu adalah promosi. Ya, promosi. Promosi keluar supaya orang banyak tahu ya. Wah ini ada Tanjung Palete di Bone. Ini dan yang kedua promosi. Setelah promosi ya apa yang bisa ditawarkan di situ yang bisa menarik perhatian, yang bisa menarik minat orang untuk datang di sana. Mungkin mau makan apakah dari segi kulinernya lah, atau dari segi wahana, atau mungkin ada tempat-tempat yang begitu indah atau romantis. Apa di makanan khasnya Bone? Apa ya makanan khasnya Bone? Sama semua ya kayak nasuliku ya kayaknya deh. Sama sebenarnya kalau di Sulawesi Selatan ya. Iya sama semua ya kayak nasuliku. Hampir semua sama. Apa yang ada di Bone, semua di daerah lain, ada semua di Bone juga. Cuman beda karakternya orang Bone kalau bicara. Kalau karakternya orang Bone bicara lembut. Iya kayak saya toh. Iya. Orang Bone itu walaupun marah tetap lembut, tidak boleh marah. Ada istilah itu lebih saya dimarahi orang Bone daripada saya dia sama orang Sidrap. Iya toh. Ya ngeri. Kalau Sidrap jangan le, iya le. Iya le. Sakit lembutnya orang Bone itu kalau bicara itu. Itu salah satu daya tarik orang Bone ya. Walaupun bagaimana marahnya, tetap lembut bicaranya itu. Kayak saya lembut ya.
Maka lagi patatoy na Pak Jono ya. Dan udah percaya kalau saya lembut, astaga, hatiku ini selembut sutra. Sutra dari Wajo. Sutra dari Wajo itu. Kalau dari itu enggak percaya kah? Pada percaya. Iya, lembut. Itu kalau rambut tuh buat dalam lembut. Iya. Jadi kalau rambut kita marah itu biasa orang saja karena biasa dia marah tuh buat tidak ini. Iya. Seperti itu. Saking tidak ada suara jadi. Iya, saking lembut itu bicaranya itu. Pasti biasa orang jatuh hati lah. Ide deh. Balas aku ujung-ujungnya itu. Ini jadi harus diperlihatkan ini karakternya dulu orang Bone begitu, Pak. Iya. Di sana yang perkuat. Memang betul. Artinya jadi tuan rumah yang baik. Pelayanan, tutur kata. Itu kan bisa menjadi kesan pertama bagi seseorang. Itu kesan pertamanya di situ. Iya. Iya, buatlah dia bagaimana kesan pertama terhadap daerah kita. Bisa karena ramahnya penduduk masyarakat di sana, lemah lembut dalam bertutur kata, itu bisa juga salah satu cara. Tapi yang lebih penting sebenarnya untuk semua daerah ya. Iya. Untuk lebih menarik pengunjung, untuk menarik lebih banyak wisata ya itu tadi. Lebih banyak promosi. Ini salah satunya kan dengan festival, mempromosikan tempat-tempat itu. Tapi promosi keluar itu supaya orang tahu. Karena kita mengadakan festival itu di Jaya. Iya. Buat apa kita? Tanpa orang, kalau orang tidak tahu. Wah ada kegiatan seperti di sini, misalnya di Bone. Jangan sampai orang Bone tidak tahu bila ada kegiatan begini. Iya, jangan sampai orang Bone sendiri tidak tahu ada. Ica, kamu tahu Ica ada kegiatan ini? Ini masa tahu ini? Iya, jangan dengar RRI. Jangan sampai orang Bone tidak tahu. Saya curiga. Apalagi yang tinggal di desa-desa itu tidak tahu. Iya. Kalau ada kegiatan seperti ini, inilah perlunya namanya promosi. Artinya kalau ada kegiatan ini ya informasikanlah. Mungkin ditugaskan kepada Pak Camatnya, Pak Lurahnya, diinformasikan kepada masyarakat. Iya. Bahwa tanggal sekian bulan sekian ini akan ada kegiatan ini di Tanjung Palete. Nah, setelah mempromosikan seperti itu, buatlah apa yang bisa menarik mereka untuk datang di sana. Iya. Ya, bisa saja dengan ada hadiah atau bonus ya toh? Iya. Atau ada tempat-tempat yang lain yang sudah dibangun di sana, itu dipromosikan bahwa ini ada tempat begini. Jadi sebenarnya bisa menarik minat orang mau datang di sana. Mall Songkoraca jadi sana toh? Iya, Songkoraca kan bukan di Palete. Iya, bukan. Palete jauh lagi masuk ke dalam. Tempat Songkoraca itu jadi Kelurahan Pacing ya. Iya. Kecamatan Awampone. Jalan Wajo itu jalan menuju ke Wajo. Iya Kak, jalan menuju ke Wajo Kak. Iya kayaknya. Iya, karena lama sekali membela. Dekat dari bandara itu. Iya, lama sekali mendak ke sana. Dulu saya sering ke Bone. Sekarang malas mau pergi hadir ya acara keluarga aku di Bone. Makutu mak. Biasa. Pas ke hari kantor tuh acaranya jadi aduh Tuhan nggak bisa bikin. Ya dan memang karena dulu kan kalau kita bikin acara itu kan 1 minggu sebelumnya ada memang di sana tuh. Iya. Jadi kalau orang di kampus itu 1 minggu sebelum acara itu atau bahkan 1 bulan itu sudah ramai. Naik memang ke situ tuh. Iya. Jadi itu tadi artinya ketika mau membuat suatu acara ya itu tadi ya jangan hanya sekadar ini juga mungkin juga dalam hal ini Kementerian Pariwisata juga harus banyak-banyak promosi ya. Ini ada memang yang diunggulkan ya tidak mau dipromosikan Pak. Kalau saya harusnya promosinya dari sini dari Makassar memang pokoknya di bandara situ bikin pokoknya bikin papan bicara toh bicara tempel di mana-mana tempel meriahkan ya kegiatan festival Tanjung Palete gitu. Iya dan seharusnya kalau ada seperti ini memang kita masuk banyak inovasi lah. Iya toh. Kita banyak membuat sesuatu di dalam yang unik.
itu baru informasi kan keluar. Ini ada semacam ini, ada tempat ini. Siapa tahu ada cucur bayau model songkoraca begitu deh. Yang unik ini. Dibuat itu tempat pembuatan songkoraca. Iya, songkoraca. Ini itu yang andalan itu kan dia tidak ditahu itu berapa. Iya. Nah sembarang itu orang pakai benangnya berapa itu kan dari kasta itu dilihat. Iya ada kastanya, tapi sekarang tidak melihat kasta. Iya, melihat sekarang uang. Itulah sama dengan baju bodoh. Ya kan ada. Tidak lihat warnanya kalau baju bodoh juga sekarang. Biasanya janda kan warna ungu. Janda kan banyak pakai warna pink. Kenapa kita janda harus kita bicarakan kak? Sensitif sekali sama janda. Kenapa kalau janda muda atau kalau janda tua? Sekarang janda banyak pakai baju merah, merah menyala. Cengki salah. Seolah-olah gadis. Itu berjelas kalau janda sudah tua nih. Pakai warna hijau. Baru lucunya anak-anak kecil, anak-anak remaja pakai baju warna putih. Ini nenek-nenek kapan? Iya, seperti itu. Kayak realita itu Pak Jono. Sekarang zaman-zamannya. Aduh. Realita itu terbalik sebenarnya. Iya, kita tidak boleh begitu. Kalau kita orang Bugis pantang gitu begitu. Iya, artinya tahu diri lah. Ya toh. Kalau memang di situ adanya pakai warna itu statusnya. Kan udah dibuat itu baju bodoh kan memang disesuaikan dengan siapa yang mau pakai. Dari statusnya. Ya, harusnya itu diperkenalkan kalau Pak Sandiaga Uno datang Pak, ini warnanya sesuai dengan status mereka Pak. Gitu. Songkoraca itu sembarang orang bisa pakai. Ya. Itu dia dari tebal tipisnya itu benang emasnya. Benang emasnya. Itu kalau makin tinggi itu berarti itu derajat orang yang pakai itu memang peta. Makin tinggi juga. Peta. Arung. Andi. Di tingkat bangsawan sendiri itu ada singkatannya juga. Iya. Ada tingkatannya. Ada namanya rumangkau, arum matasa, arum yang sudah Tapi sekarang itu dipakai untuk terima tamu. Iya, artinya sekarang sehingga itu tidak paham orang. Itu sudah berkurang. Karena sekarang ya orang tidak melihat siapa yang pakai itu. Apakah memang orang yang pantas yang pakai atau tidak. Tapi yang banyak uang dia bisa beli. Sudah. Tidak apa-apa. Jadi kita sebenarnya ingin melestarikan suatu budaya. Tapi kita sendiri menginjak nilai-nilai budaya itu sendiri. Wah mantap ini kata Pak Jono. Kita seharusnya orang Sulawesi melestarikan budaya, tetapi kita biasa menganggap enteng budaya kita. Betul. Kita ingin melestarikan namanya budaya kita. Harusnya kita juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di situ. Sehingga memang budaya kita tetap eksis dan sakral. Ini kan tidak mau melestarikan, tapi kita menginjak-injak nilai-nilai yang ada di situ. Jadi auranya hilang seperti itu. Iya. Jadi mudah-mudahan nih artinya dengan adanya festival seperti ini ya kita berharap banyak lah. Artinya kedepannya Bone semakin dikenal. Bone dikenal dan terutama Tanjung Palete ya. Bone dikenal sebagai tempat lahirnya ini. Ya lahirnya saya. Sehingga bisa lebih banyak menarik wisatawan dari baik lokal maupun mancanegara. Ya, itu dah. Itu yang kita sebenarnya harapkan. Bone dikenal sebagai tempat lahirnya Ica, ya? Jangan. Kenapa tuh jangan? Nah, bila sama Pak Jono, aku juga. Tapi ada kalau benar beda Pak Jono, orang Bone asli tuh ngomongnya kayak orang nyanyi lagu La Nosta. Itu dengar suaranya Ica. Kecuali Pak Haris beda. Pak Haris kan mengaku orang Bone, tapi Pak Haris berteriak. Iya, Pak Haris kan sering teriak. Iya. Weh, Makassar jumpana, Makassar jumpandang. Nah, itu yang bikin terbiasa Kodo. Iya, terbiasa. Iya, ini Mica ini. Tapi ya masuk tadi yang menelpon tuh. Mana orang Bone para tidak. Bunda Jani. Mungkin tidak memang nih. Bunda Sudarsia apalagi. Kenapa ya orang Makassar, orang Bugis Pare-Pare itu dia. Bukan orang Bone. Bukan. Jenepon tuh dia. Jenepon tuh tidak ada Jawanya. Dia bilang toh. Dia bilang. Aduh ya Allah. As kita sembarang kita bilang Pak Jono. Tidaklah. Jadi kalau di Bone banyak sebenarnya tempat wisata ya.
tapi bukan belum terekspos keluar. Ada banyak pantainya, cuma tidak terawat, Kim. Tidak terawat, ada kurang promosi. Tidak terawat, Kim. Bisa banyak ada pantainya. Di destinasi. Dan ini selesainya seandainya pemerintah kota kreatif, ini bisa dia tidak usah dari pajak. Ini bisa jadi salah satu sumber pendapatan yang besar bagi pemerintah daerah. Kalau ini potensi digali semua. Iya. Ini apalagi ada bandara di sana, Di. Ya? Apalagi ada bandara. Iya. Bisa nih. Ini bon sekarang kurang apa lagi? Kurang dana kayaknya. Kurang dana promosi. Kalau kita ada bandaranya. Iya. Ada pelabuhannya. Kurang kita kayaknya Pak Jono. Iya, mungkin itu saya sungguh sayang ya. Artinya potensi-potensi yang ada kita tidak manfaatkan, kita tidak gali, kita tidak kelola dengan baik. Iya. Gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya visa seperti ini, artinya pemerintah dan yang berwenang di sana terbuka pemikirannya lebih untuk membangun tempat-tempat wisata yang lain lah. Yeah. Sehingga Bone selain kota beradab atau apa, bisa jadi sebagai kota beradab, tahu tagline-nya. Beradab. Iya. Beradab, bersih, aman. Kapan itu kepanjangannya. Jadi kita berharap dengan adanya festival ini semoga daerah saya makin maju lah dan makin dikenal dari luar. Daerah tak jengap. Iya, daerah atau Pak Mansur di Kacimpang. Iya tahu. Kalau saya kan di Bone Utara saya. Ada di Bone Utara, Di. Iya, Bone Utara itu perbatasan Bone, Sopeng, Wajo. Bosowa. Gitu. Bosowa. Iya. Jadi saya itu lebih banyak juga bergaul dengan orang Bosowa, Bapak ya. Pak Jono ini orang Bosowa ya. Saya orang Bosowa. Orang Bosowa. Iya. Orang Bosowa tahu Pak Jono. Orang Bosowa saya. Siap. Bone Sope Wajo. Tapi bukan juga orang Sakulu. Kurang cantik sama kurang ganteng Pak Jono Nabila Ica. Bah tahu Ica. Jadi kalau mau lihat pandang itu rambutnya, jangan pandang deh. Bahaya itu. Apanya? Jangan pandang matanya. Matanya orang Bone. Iya. Bisanya itu. Sekali dipandang itu tertarik ya. Iya tahu. Asik ya. Cuma wanti-wanti. Tergantung yang makera atau tidak. Kalau makera itu makan malemak. Itu orang Bone lembut. Banyak ceniraran orang Bone. Manis orang Bone itu. Rata-rata manis itu. Kenapa manis? Karena gula. Karena 2 pabrik gula di sana. 2 pabrik gula di sana. Kami dengan aerosol. Kami dengan aerosol. Tahu gitu. Astagfirullahaladzim. Atau ada yang cair nih. Ku tahu kia. Masa orang di sana. Nenek kok di sana bagaimana saya tidak tahu lah. Orang Sopeng itu cantik-cantik tau. Sama gini nuninunya Sope sama Bone. Beda tipis sih. Tapi Sope masih keras-keras ki kalau bicara. Iya. Kalau Bone lembut ki. Itu bisa dipisahkan. Iya tahu. Karena ada yang persatukan itu. Apa itu namanya Aru Pelaka. Ya, kan? betul. Aru Pelaka kan orang tuanya juga ada dari Sopeng. Bone. Jadi memang orang Sopeng dengan Bone itu tidak bisa dipisahkan. Bestian gitu. Iya. Gitu. Oke, makasih Pak Jono. Iya. Lanjut tugas. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kesempatan kita ke sana berwisata di Tanjung Palete. Iya boleh juga. Ide boleh. Buat ide. Iya. Untuk semua fans. Iya. Nah, nanti patung-patungan cari mobil tuh. Iya. Mobil bus langsung. Juga. Iya, kayak gitu. Mobil yang berusaha. Banyak juga. Saya kira 10 liter. Siapa tahu juga ada mobil tambahan kan bisa. Iya. Bisa. Kalau sekali-sekali kita keluar lah. Ya, eventnya begitu. Namanya outing fans RRI Makassar Pro 4.
apa tuh? Keren tuh? Atau family gatheringnya fans. Pakai sama sponsor juga, begitu juga. Iya, bicarakan, komunikasikan. Semua itu harus ada komunikasi, Pak Jono. Iya, ini saya bilang di data apa mendengar kita pakai ya. Mudah ada yang dengar Pak Jono. Iya. Semoga. Iya. Mudah-mudahan ada yang dengar. Dikomunikasikan. Pembesar di sana. Ada jadi tuan rumah, teman-teman era Ribone siap jadi tuan rumah itu. Jamak ya, menginap di hotel kelemahan, menginap di rumah kampung-kampung lah. Iya, itu lebih seru. Saya suka kalau begitu. Sudah lama tidak tidur di kampung kita. Kalau saya siapkan itu rumah-rumah yang mau dia. Kalau diajak ke daerah baru tidur di hotel, aduh jangan kalau saya. Benih saya lebih cari cari ke daerah kampung. Bagaimana nikmatnya. Yang ada rumah di bawah rumah begitu loh. Iya itu seru itu. Yang duduk di bawah rumah. Bale-bale. Gitu. Kita mau KTT aja saya kalau cari kutu deh. Tidak bisa enak. Udah tahunya lebih banyak sekali pemandangan begitu di Sopen dulu. Oh iya, itu kan rata-rata orang kamu dulu gitu. Kalau apalagi kalau sore toh? Iya. Bukan lagi di luar rumah, di tangga itu. Aduh ya Allah. Duduk di tangga itu. Jangan kita tersinggung orang batu-batu karena saya biasa lihat masalahnya di batu-batu itu banyak sekali ya Allah. Batu-batu hampir semua di daerah itu. Aduh ya Allah. Tapi di situ seru, jangan kita tersinggung nih. Iya. Satu kalian bisa 3 orang, 5 orang gitu. Iya, bagus susu di tangga, serunya sekali ya. Iya seru. Sambil gosip cari kutu. Baru bedak basahnya ada juga tak tempel di mukanya. Oke Pak Jono, makasih. Oke Pak, lanjut tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya langsung kampung-kampung ini. Aduh, sudah lama saya tidak pulang kampung, kasihan. Terakhir saya ke kampung itu di Pindrang, saya pergi ke Pindrang. Sudah rindu kampung kayak saya. Rencana juga mau pulang kampung sih, tapi ke mana ya? Ke rumah nenek sudah. Ada dari satu kampung yang belum saya datangi sebenarnya. Di 0811-400-9250. Halo, selamat pagi Bari Basa. Capek Ki, memang. Masalahnya tuh sama-sama orang Bugis ketemu, baku dapat Ki bicaranya di udara. Begitu Mi. Panjang kali lebar, kali tinggi kali anu. Kalau saya dengar ini campur gado-gado. Iya, kayak dibahas mikutu apa? Anunya kan cuma memuliakan tamu. Iya, memuliakan tamu. Makan saya dengar seperti orang makan gado-gado. Desale di Rapocini. Di Macini. Di Macini. Sorry di Macini. Jadi kalau kenapa saya tidak panjang di saya dan saya, karena ini kan intinya di saya itu selalu artinya saya tidak mau terlalu keluar neko-neko. Apa intinya Desale? Intinya itu kan istilahnya memuliakan tamu, menghormati tamu, karena tamu itu membawa rezeki. Ya, tamu membawa rezeki. Tamu itu adalah raja. Pak Sandiaga Uno ini membawa rezeki tahu untuk orang Bone. Iya, contohnya ini jadi ini kan di sini modelnya ini kan. Bayangkan berapa banyak itu pas pampresnya datang ya. Itu kan begini ya, itulah ini kan namanya promosi. Artinya promosi itu untuk supaya dikenal. Kalau di situ ada begitu. Jadi yang sendirinya itu kan untuk mengundang tamu datang. Nah inilah dihubungkan tadi dengan saya maksud tadi bahwa tamu itu adalah kan membawa rezeki. Dan memang di ajaran agama juga kita juga demikian. Memuliakan tamu. Tamu adalah memuliakan tamu itu adalah membawa rezeki itu tamu. Nah tapi di sini kita itu artinya namanya memuliakan tamu, menghargai tamu, bukan hanya promosi doang. Nah, karena misalnya seperti tempat wisata ini, Lenggaga, misalnya kita cuma promosi saja tanpa kita perbaiki secara ke dalam, artinya itu menjamu tamu itu bagaimana. Nah itu juga sia-sia juga. Karena contohnya begini, Lenggaga, umpamanya saya cerita bilang, di sana itu ada tempat wisata, bilang, ya saya tahu di situ tapi tidak baik. Nah contohnya itu jadi dari dari hal promosi, berarti dia sudah diketahui, berarti promosi sudah berjalan karena sudah dikenal. Tapi secara ke dalam lagi mereka tidak menjalankan dengan baik. Desale sudah pernah ke sini Tanjung Palete? Belum pernah. Jadi saya kasih contoh kecil saja dan saya umpamanya tamu pribadi, misalnya saya saja.
Makanya saya didatangi rumah saya. Tapi cara saya menjamu tamu saya itu tidak beres ya. Pasti dia bilang, ke rumahnya Desale. Ya saya tahu rumah saya tapi tidak baik tong kalau ke rumahnya Desale biasa dari jauh masih dari jauh gak musuh dia. Nah itu contohnya. Begitu dan Jaya. Itu betul tadi banyak yang bilang harus kirama mukanya. Oh iya, jadi kesemuanya itu saling saling terkait itu dan Jaya. Misalnya orangnya, terus pemandangan alamnya, terus kolonelnya artinya yang disiapkan di sana itu harus semua saling artinya saling mendukung. Biar juga kita sajikan kue-kue enak, kue-kue yang bagus semuanya, tapi kalau misalnya pemandangan alamnya yang kurang bagus dipandang ya, membuat juga orang kurang tertarik. Iya. Biar juga misalnya pemandangannya baik, kue-kuenya baik, tapi orangnya lagi tidak ramah, nah itu juga salah satu memicu untuk orang tidak datang. Makanya kesemuanya ini mulai dari promosi, dari ke dalam itu semuanya itu saling terkait begitu. Jadi kita tidak bisa cuma satu saja dikembangkan. Nah, saya perhatikan kebanyakan sekarang yang dianukan cuma promosi doang tanpa diperhatikan ke dalam bagaimana promosi wilayahnya, terus kue-kuenya apanya yang disajikan, tapi tidak perhatikan lagi yang di sisi lainnya. Karena kampanye itu yang saling terkait semuanya itu dijalankan dengan baik. Nah, kalau dijalankan dengan baik maka sesuailah dengan petua itu orang tua dengan agama kita bahwa tamu itu adalah membawa rezeki. Iya, banyak tamu banyak rezeki. Banyak rezeki kalau kita bukan banyak tamu banyak pengeluaran, banyak tamu banyak rezeki. Artinya pengeluaran itu kan memang itulah caranya itu orang menjamu tamu. Tapi tidak artinya istilahnya kalau kita mengeluarkan itu biaya misalnya 1%, ya kalau memang tamunya kita kita layani dengan sesuai dengan peraturannya ya mendatangkan 5% hasil. Nah itulah makanya, karena itulah tadi saya bilang kalau memang semuanya itu dijalankan dengan baik, semuanya promosinya apanya semua ke dalam itu, nah itulah terjadilah tadi itu tamu itu membawa rezeki dan tamu itu adalah raja. Iya, tamu adalah raja. Intinya ke situ. Itu ya. Jadi kalau kita bilang kalau kita semua berprinsip bahwa tamu adalah rezeki, pasti kita total untuk menjamu. Ya, di samping kita harus tidak bisa memperlihatkan artinya perbedaan lah begitu. Kita semua ini kan sama. Itu taruhlah contoh misalnya selalu saya tuh yang kecil-kecilnya misalnya di rumah kita misalnya kita punya tamu. Itu cara kita menyimpan saja apa-apa atau bekerja saja apa-apa, kita harus hati-hati dan misalnya kita menyimpan apa-apa terus kita bunyikan begitu, kan bilang orang Makassar kan diparonto gitu, itu tamu itu bisa tersinggung. Oh, misalnya pirinta tak bunyi-bunyi ki, pancita. Nah, misalnya di dalam di dalam dapur misalnya orang cuci piring atau kamu punya terang begitu. Oh, koro-koro yang kerja. Iya. Tamu itu biasa berbisik. Dengan punya rumah ini marah-marah ini kenapa begitu? Nah itulah saya maksud tadi salah satu contoh berarti pelayanan kita kepada tamu itu ada yang kurang beres begitu. Oke deh kalau begitu. Jadi semuanya itu harus kalau semuanya itu kita jalankan dengan baik dan saya insya Allah maka terjadilah tamu itu adalah membawa rezeki. Oke, siap, kita berharap juga seperti itu. Tidak rugi, apalagi ini kan tamu istilahnya tamu pemerintah ini karena wisata ini kan pemerintah yang tangani ini dan saya. Jadi memang lainnya itu kalau memang mau diperbaiki ya tidak terlalu kesulitan. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya itu kalau semuanya itu dijalankan dengan baik, insya Allah terjadi itu begitu yang sama tadi. Oke, siap. Saya tidak panjang jadi saya. Tidak panjang itu. Campur-campur ke komen dengan gosip dengan apa cerita orang. Kalau kita komen ya komen. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Desale ya di Macini sudah bersama dengan kami. Dan masih ada satu penelpon terakhir, mungkin kalau ada ya masih saya berikan ruang untuk Anda berkomentar di 0811400925. Saya lupa kalau ini ternyata tanggal 1 ya. Tanggal 1 Agustus ya, awal bulan Agustus. Artinya kita sudah masuk ke bulan kemerdekaan ya. Di 0811400925 ya.
Sudahkah Anda pasang bendera merah putih atau umbul-umbul di rumah Anda? Ingat ya, saya mengingatkan Anda untuk memasangnya sebagai jiwa nasionalisme kita ya, mensupport dan mendukung kemerdekaan ini. Silakan Anda memasang bendera, sudah mulai dari sekarang ya, karena sudah masuk bulan Agustus ini. Di 0811400250. Halo, selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi Bari Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deng mangga kayaknya. Iya. Akhirnya. Karena barangkali sudah masuk barangkali orang-orang komentar. Iya, kita mau orang pangkep ditunjuk. Apa maksudnya? Begini. Iya. Sebagai orang pangkep yang pernah mendiami rahim seorang ibu yang berdarah bone. Iya tahu, mendiami rahim seorang ibu yang berdarah bone. Artinya ada bonenya sedikit. Ya, lanjut. Iya. Karena ibu saya itu orang Bone nih, dari Bone Barat. Bone Barat, ya. Di Bone Barat. Sudah pernah ke Bone? Kalau di Bone lama sekali, barangkali sebelum Masehi baru saya. Enggak pernah selalu Kak. Kenapa nggak bisa? Kenapa lama sekali sebelum Masehi Kak? Kak belum pergi kapan lahir itu Kak kalau begitu? Yang saya ingat itu sekitar tahun 2000-an barangkali. Oh, kayak 2000-an. Acara keluarga Tapi enggak pernah ke sana di Tanjung Palete. Ini lokasinya di mana Tanjung Palete? Tanjung Palete itu di Kecamatan Palete. Namanya juga Tanjung Palete. Itu di Kecamatan Tanite Riatang, Palete, kelurahannya Palete, Kecamatan Tanite Riatang Timur. Ini kalau ke sana 12 kilo dari pusat kota Watampone. Agak jauh sih memang. Itu tadi dia bilang Pak Jono, dekat-dekat dengan bandara. Kayak mau ke arah Wajo bedeng. Saya juga lupa ingat ya, tapi memang benar tahu jauh masuk ke dalam. Saya kira jalur Piangkan ke Pelabuhan Bajoy. Pelabuhan Bajoy bukan. Bukan deh. Iya, tapi memang dilihat juga Pelabuhan Bajoy dari jauh. Kayak dilihat tahu Pelabuhan Bajoy dari jauh. Ini di sana sekarang ada ada kayak tempat permandiannya. Mudah-mudahan saya bisa ke sana lagi sana. Iya, datang ke sana sekali-sekali toh. Ani coba tanggapi ini, barangkali cara terima tamu apa sama prinsipnya sama kita orang pangkep juga, siapa tahu ada yang berbeda, ada yang mau jadi catatan kita bersama. Pada barangkali pada dasarnya sama, karena prinsipnya itu kan macam dupa tau boleh, mapangu di tau lau. Iya. Barangkali ini. Iya, cocok mi. Macam yang pintar-pintar menerima tamu dan pandai-pandai juga dalam artinya memberikan bekal untuk orang yang mau pamitan. Iya. Jadi kalau saya menanggapinya begini, pertama itu pelayanan sudah diungkap semua, artinya murah senyum dan sebagainya. Kemudian intinya kalau dalam pidato itu muka di mana kan sudah. Artinya baik, kemudian masuk intinya nilai jual terhadap suatu produk. Saya kirim ke barang ini. Ya. Jadi apa nilai jualnya ini Tanjung Palete sehingga orang mau datang ke sana begitu ya? Artinya apa yang bisa dianukan di expose begitu untuk sebagai maskot lah apalah. Nanti saya mau jadi maskotnya pakai baju bodoh. Cocok. Saya jadi pakai baju bodoh di situ. Jadi harus ada ikoniknya ya. Iya tahu. Kemudian apa lagi? Setelah mereka berpamitan, ya tentu ada semacam indera mata. Souvenir. Buah tangan. Ya, buah tangan ya. Jangan sampai buah yang lain yang dibawa. Buah tangan ya. Ingat. Kalau buah lain itu buah haya. Iya, bahaya, buah haya itu. Buah tangan harus ada buah tangannya. Kemudian yang terpenting barangkali ini kalau menurut saya sedikit tambahan dari segi security, pengamanan. Iya, pengamanan. Orang merasa nyaman di situ. Ya. Bagaimanakah istilah jangan sampai begini maksud saya. Ya. Itu pengamanan dilakukan pada saat adanya yang siapa yang mau berkunjung Menteri
Parekraf Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno nih. Sandiaga Uno yang datang kemudian dinetralisir. Setelah selesai semua acara, tidak ada lagi semacam tidak ada jaminan keamanan. Jadi kalau mau orang-orang wisman atau wisatawan luar negeri yang datang kemudian tidak ada itu, tentu kan juga orang berpikir. Iya. Ya, itu saja tambahannya barangkali. Siap. Itu tadi yang bagus. Harus ada ikonnya. Ya, ikonnya ini harus pakai Songkoraja lah, karena di situ kan terkenal di situ kan. Songkorajanya sama baju bodohnya. Siap. Nanti saya sama cocok nih kapan kita dorong jadi ikon, kita pakai Songkoraja, saya pakai baju bodoh. Mana saya? Oke, bagaimana Pak Erdeng Mangka? Cocok nih. Betul. 250%. Iya, bisa nih kapan di situ kita jadi ikon ini. Siap. Baik, terima kasih Pak Erdeng Mangka. Iya. Lanjut tugas Mbak ini. Iya. Selalu beserta keluarga. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi beberapa catatan penting dari pendengar kita bahwa apa saja sih yang dilakukan ketika kita akan menjamu tamu. Tentunya itu tadi harus ada catatan-catatannya. Yang paling banyak tadi yang saya terima itu harus ramah. Ya, kalau bicara soal ramah, saya yakin orang Bone ramah semua ya. Dari tutur kata yang lembut, peranakan, pembawaan mereka beda ya. Orang Bone itu ada khasnya. Kemudian yang kata keduanya adalah bagaimana caranya kita menyambut tamu itu kita harus total, ikhlas dulu mengeluarkan sesuatu. Ya, namanya saja untuk menggait sesuatu yang besar, umpannya harus bagus ya. Jadi penerimaan tamunya kita itu harus umpannya bagus gitu. Terus yang terakhir tadi ada ikon itu penting. Oke, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini sudah hampir jam 9, lagi berapa menit ini? 2 menit lagi jam 9. Saya tutup ya kegiatan pagi ini. Semoga saja kita semua bisa memeriahkan Festival Tanjung Palete. Dan yang paling penting, ayo sama-sama semua pergi ke Tanjung Palete. Kalau bukan kita orang Sulawesi Selatan yang kunjungi, siapa lagi yang bisa promosikan ya selain kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Saya dan tim pagi ini mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.